Jadi pada video kedua ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada presentasi sebelumnya. Pertanyaan pertama itu ada dari Rosa yang bakal dijawab sama Saudara Dendri. Pertanyaan dari Rosa itu tentang afiks. Afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan dari antara tiga itu, untuk membentuk kata yang baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Contoh imbuhan itu seperti kata-kata ber, di, men, dan, in, dan lain-lain. Jadi pada prinsip berita itu kan, pada prinsip penulisan berita kan pada dasarnya meminimalisir penggunaan imbuhan. Penggunaan imbuhan itu hanya akan membuat kita para pembaca menjadi berputar-putar, karena pada formulasi yang dilakukan agar suatu berita itu readable atau mudah terbaca yang dirumuskan oleh Rudolf Fels, berita itu seharusnya langsung aja to the point, tidak membuat kita rumit dalam membaca berita tersebut. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Shirley, yaitu tentang skala kemudahan. Jadi intinya itu Rudolf Fels membuat formulasi tentang penyusunan kata agar pembaca lebih mudah memahami berita tanpa banyak imbuhan dan alinea yang lebih pendek, tanpa bahasa yang berbelit-belit. Jadi berita tersebut tuh emang, jadi si Rudolf Fels ini memang membuat sesuatu formulasi yang kira-kira bagaimana berita itu mudah dibaca. Nah, lalu ada juga pertanyaan dari Arif yang akan dijelaskan oleh Saudara Dendri. Pertanyaan Arif itu, jelaskan bahasa jurnalistik menurut kelompok kita. Menurut kelompok kita itu bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan pers dalam membuat beritanya. Intinya itu adalah isi beritanya. Bahasa jurnalistik beda dengan opini atau esai. Mereka dipisahkan dalam tajuk, rencana, dan lain-lain. Jadi kalau dari pernyataan Dendri tadi, intinya itu bahasa jurnalistik yang ada dalam isi beritanya, benar-benar di isi berita, kolom berita, dan itu terpisah dengan apa yang mereka opinikan, esai yang mereka buat, cerpen yang mereka buat, itu beda ragam, beda kolom. Seperti opini dari redaksi tentang yang dimuat dalam tajuk rencana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Iren. Pertanyaan Iren adalah, gimana kalau terjadi kebohongan dalam penyajian berita dan apa sanksinya? Menurut kelompok kami jawabannya adalah kejujuran adalah dasar kode etik jurnalistik, dan kejujuran adalah dasar dalam berita. Hal ini tertuang dalam kode etik jurnalistik. Maka apabila wartawan melanggar, dia akan dikenakan sanksi berupa dikucilkan, kredibilitasnya turun, bahkan dikeluarkan dari media. Dan pertanyaan Iren selanjutnya akan dijawab oleh Kristiandi. Jadi kecermatan juga merupakan dasar dari jurnalistik, dan kecermatan itu juga tertuang dalam kode etik jurnalistik yang digambarkan oleh seorang jurnalis harus memilih atau menulis berita secermat-cermatnya melalui verifikasi atau pengecekan kevalitan data sebelum itu dijadikan berita. Jadi cermat itu bagaimana sang jurnalis itu secermat-cermatnya memilih sebuah data, dicek dulu itu kebenarannya sebelum dijadikan berita, tidak asal tulis lalu dijadikan berita, dicetak atau langsung diterbitkan. Dan itu adalah jawaban-jawaban dari presentasi kita yang tadi. Terima kasih. Terima kasih.